Charles De Ketelaere, pemain pinjaman yang menyulap kemenangan Atalanta menjadi kenangan manis. Saat Atalanta berhasil menaklukkan klub induknya AC Milan dalam lanjutan Liga Italia pada hari Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Meski hanya sebagai pemain pinjaman di Ladea, gelandang serang asal Belgia ini merayakan kemenangan dramatis 3-2 dengan 3 poin yang sangat berarti. Laga pekan ke-15 ini tidak hanya dikenal dengan gol telat penentu kemenangan Atalanta yang dicetak oleh Luis Muriel dengan teknik backheel yang brilian di injury time babak kedua, tetapi juga menjadi momen reuni De Ketelaere dengan klub asalnya. Dalam wawancara dengan Sky Sport Italia, pemain berbakat ini berbagi kesan dan perasaannya. Laga melawan AC Milan penting bagi saya dan juga Atalanta. 3 poin yang kami dapatkan sangat vital, ungkap De Ketelaere, menyoroti kepentingan pertandingan bagi kedua tim. Ini membuat rasa percaya diri semakin tinggi. Semoga performa seperti ini terus bisa terjaga. Saya akui semua kemenangan terasa spesial karena sulit untuk menang di Liga Italia. Namun menang atas AC Milan terasa lebih nikmat. Sayangnya 2 peluang saya terbuang, tambahnya dengan kejujuran tentang peluang yang tak dimaksimalkan. Meskipun Atalanta memetik kemenangan, De Ketelaere juga memberikan apresiasi terhadap timnya. Atalanta punya pemain-pemain yang hebat. Semuanya bahagia dan tersenyum, namun tetap menjaga profesionalitas. Sempat ada periode sulit yang kami rasakan, namun tidak ada saling menyalahkan. Itu yang terpenting, pungkasnya dengan penuh semangat. Kemenangan atas AC Milan bukan hanya menjadi pencapaian pribadi De Ketelaere, tapi juga memiliki arti penting mengingat masa sulit yang ia alami bersama Rossoneri di musim sebelumnya. Dibeli dengan harapan tinggi dari klub Bruges seharga 36,5 juta euro, De Ketelaere hanya mampu menyumbangkan 1 assist dari 40 penampilan kompetitif. Performa buruk ini tidak hanya berdampak pada karir pribadinya, melainkan juga pada Paolo Maldini, direktur teknik AC Milan, yang akhirnya dipecat karena dianggap gagal mengidentifikasi talenta yang tepat. De Ketelaere pun dipinjamkan ke Atalanta musim ini dengan opsi pembelian permanen di akhir masa sewa. Laporan dari Daniel Longo mengungkapkan bahwa Atalanta berniat menebus lunas De Ketelaere dengan biaya sekitar 27 juta euro. Jika terwujud, transfer ini akan menjadi yang termahal dalam sejarah klub. Membuka peluang bagi pemain berusia 21 tahun itu untuk menjalani karir sepenuhnya di Bergamo. Namun pertanyaan muncul mengenai apakah AC Milan memiliki opsi untuk menghalangi transfer tersebut. Mengingat mereka masih menjadi pemilik sah dengan ikatan kontrak De Ketelaere sampai Juni 2027. Masa depan De Ketelaere di Serie A akan menjadi salah satu cerita menarik untuk diikuti. AC Milan menelan kekalahan pahit, lini pertahanan jadi fokus sorotan. AC Milan mengalami malam yang pahit di Stadion Jewish Minggu dini hari saat mereka harus menyerah 2-3 dari Atalanta dalam pertandingan Serie A yang dramatis. Meski 2 kali mampu menyamakan skor lewat Olivier Giroud dan Luka Jovic, kartu merah yang diterima Davide Calabria di penghujung laga menjadi pukulan telak bagi Rossoneri. Pelatih Stefano Pioli tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya terhadap performa lini pertahanan timnya. Ketika 11 lawan 11, saya merasa laga ini ada dalam genggaman kami karena kami 2 kali menyamakan skor. Bermain dengan 10 orang menghadirkan masalah. Namun harusnya kami bisa lebih baik dalam bertahan dan mengambil keputusan, ujar Pioli. Milan berhasil menyamakan skor 2 kali lewat gol Olivier Giroud dan Luka Jovic. Tetapi kesalahan dalam bertahan terus membayangi mereka.
Pelatih Pioli menyebut timnya mudah kehilangan bola dan tidak efektif mengejar lawan, menyebabkan ketidakmampuan mereka untuk menahan serangan lawan. Kami bermain dengan intensitas, energi, dan juga kualitas. Harusnya kami bisa membawa pulang minimal 1 poin, ungkap Pioli. Namun kekalahan ini tidak menggeser AC Milan dari posisi ketiga klasemen Serie A dengan 29 poin. Meski demikian, jarak 9 poin dari pemuncak klasemen Inter Milan menjadi perhatian serius. Kekalahan ini juga menjadi beban mental menjelang pertandingan krusial melawan Newcastle United dalam Liga Champions pekan depan. Dengan posisi di puncak klasemen yang semakin menjauh, Milan dituntut untuk segera memperbaiki performa mereka. Sementara itu, reaksi pendukung AC Milan di Twitter kecewa dan frustasi. Kekalahan ini tentu saja memicu reaksi beragam dari pendukung AC Milan di Twitter. Salah satu pengguna menyebutkan kekalahan ini sebagai bencana dan menyatakan bahwa waktunya di Milan sudah habis. Kritik keras juga dilayangkan kepada Davide Calabria yang dianggap sebagai salah satu bek kanan terburuk di Italia. Pendukung menyoroti kelemahan teknis Calabria, menyebutnya terbatas dan terlihat tersesat saat maju serta lambat saat mundur. Beberapa juga mengungkapkan keinginan untuk melihat pemain lain menggantikan posisi Calabria di jendela transfer berikutnya. Sementara itu ada pula yang memberikan dukungan kepada pemain lain seperti Reinders, meskipun ada juga kritik terhadap strategi dan keputusan manajemen tim. Atmosfer tidak harmonis di kalangan pendukung Milan dan semuanya menunggu bagaimana tim akan merespon dalam pertandingan-pertandingan mendatang.